kita yang mana nih kan gitu. Nah di sini memang nggak bawa kacamata ya. Jin masuk botol hadisnya mana? Ada di sini nanti. Makanya istilah kata, kalau kita meramal seorang itu, kan itu kan ada bisikan jin korin dan ada bisikan Allah. Okay. Tapi saya secara turun-temurun karena saya cucu sultan. Waduh. Saya cicitnya dari sultan. Jadi kita sultan itu selalu berkaitan dengan hal yang goib. Kakek saya kawinnya sama jin. Masukin jin ke dalam botol ada, boleh silakan masukin pembuktian. Ya, makanya Bang bilang. Nah. Yuk, salam sama Ustadz Faisal. Loh. Kita datang ke Jakarta. Ini mulai nyeleneh dari jawabannya nih. Kalau tadi kan dari Cirebon. Enggak, kan Bang Ridwan kan Sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Sekarang. Ente kadang-kadang. Jangan potong dulu. Kita Bisa apa enggak intinya ini, Bang Haji? Jangan banyak bacot doang kayak murid lu si Jindan itu. Yang katanya bisa dibisikin jin korin dan dapat bisikan langsung dari Allah. Lah gurunya aja kayak gini, apalagi muridnya, bos. Guys, halo guys, kembali lagi dengan Damian Odet ya. Di sini nih klarifikasi si jin dan pentol, si jin dan jarum pentol sama ini gurunya. Gurunya ini adalah Bang Ridwan. Spesialis dia ini adalah pemburu hantu yang bisa masukin jin ke dalam botol. Tapi disuruh membuktikan sama Marcel Radival atau pesulap merah, tidak mampu. Malah banyak sekali di situ alasan-alasan ya. Wah, lihat nih guys mainannya nih. Waduh, punya senapan. Bocap tuh, senapan bocap ya. Wah, ada malah nih si murid jin pentol kemarin yang udah dipermalukan di beberapa podcast, ada di Dennis Cadel sama di Richard Lee ya, yang ngakunya kebal tembak, kebal cutter, sama jarum suntik saja takut, kagak berani pembuktian. Sama halnya dengan gurunya ini yang katanya bisa masukin jin ke dalam botol, disuruh pembuktian tapi nggak dibuktikan, cuman berkuar-kuar doang kayaknya ini para dukun ini. Lihat nih guys. kita harus hormati ya, dan kita harus punya rasa adab sopan santun, dan Marcel dengan saya tidak punya adab sopan santun kepada saya. Salaman aja tidak mau, dan tidak ada kata damai kata Marcel. Ya. Berarti kita lanjut perang di konten atau di mana, atau di pengadilan dan lain-lain. Waduh, ya. Saya tidak nyangka kalau murid saya. Bang Ridwan, tolong dong lain kali kalau bikin video itu komentarnya dinyalain, jangan dinonaktifkan. Walah, masa menghadapi netizen aja nggak berani. Bang. Itu sampai menantang Marcel. Kenapa Bib kok bisa menantang Marcel? Coba sedikit aja. Pentol, Jindan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Haji, kenapa saya bisa nantang Marcel gitu ya? Masa guru saya turun tangan sih, ibarat kata jenderal. Istilah kata nih Bang Haji, ya kan? Nah, jadi kenapa saya berani... Itu tadi ada kata-kata, masa seorang jenderal harus turun tangan untuk menghadapi seorang copet. Oh, Alandan, Jindan anak kemarin sore aja omongannya udah berlaku banget loh. Berarti ibaratnya ini dianggap jenderal nih. Ini dianggap jenderal si pemburu hantu ini. Dan yang dimaksud copet itu adalah si Marcel Radival atau pesulap merah. Jangan gitu, bocah baru ke umur 22 tahun aja tata kramanya udah kayak gini. Oh, walah, sama saja guru dengan murid, sama saja. Nantang beliau karena istilah kata, lebih baik kata orang tidak memiliki ilmu daripada orang tidak memiliki adab sopan santun kelebihan tua, begitu. Dan beliau istilah kata, saya istilah mendengar kata cerita lagi dari Bang guys. Haji begini. Coba kalian dengerin ada berapa banyak istilah gitu kata. Karena guru kita, orang tua kita dihina gitu. Dihina gitu saja oleh Marcel. Halo, tak lurusin di sini ya, itu bukan menghina, tapi itu disuruh pembuktian. Lah kalau emang mampu lah silakan dibuktikan, masukin jin ke dalam botol kalau emang mampu. Lah letak penghinaannya di mana? Apa gara-gara sepi job karena udah dibongkar sama Marcel?
makanya kebakaran jenggot kayak gini antara guru sama murid ini. Istilah kata anak yang baru muncul mungkin umur istilah kata seperti lagi. saya mungkin ya. Tapi jangan lihat umurnya, jangan lihat ininya. Saya siap Bang Haji istilah kata untuk menantang beliau. Walah. Karena apa? Beliau mengatakan istilah kata Istilah kata lagi. di Al-Quran tidak adanya ilmu kebal. Yang keduanya beliau istilah kata mengatakan juga bahwasanya, coba guys kalian hitung ada berapa kata-kata istilah kata yang diucapkan oleh jindan atau si jarum pentol ini, ada berapa banyak? Mulai dari awal video ini sampai entar di akhir video, kira-kira berapa banyak? orang yang melihat itu diragukan syahadatnya. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Dan bagaimana dengan Abdul Qadir Jailani? Wes. Berarti dia Lah yang ngomong itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani juga nggak pernah melihat jin yang dimasukin ke dalam botol. Cuman gurumu aja yang bisa. Dan orang yang bisa melihat jin itu adalah dukun, tipu daya dukun. Semoga paham. menghina benar begitu Bang Haji. Ya, nanti kita bahas itu, Bib. Nah, berawal dari sini nih guys, si jin dan pentol sakit hati gara-gara gurunya ini, Bang Haji Ridwan atau pemburu hantu, kalah debat sama Marcel Radival atau pesulap merah ini ya. Disuruh membuktikan, suruh masukin jin ke dalam botol, tapi jawabannya belibet bulet. Yuk langsung saja kita saksikan videonya. Buktikan, ini maaf, ini kaki abang. Nih, ya abang dari sini. Dah. Iya, itu yang ada sarungnya, Bang. Saya udah nonton. Ada lagi. Belum yang ini, yang kaki sebelah sini. Mana? Ya. Tuh. Enggak loh, yang Di sini Bang Haji tukang jin masukin jin ke dalam botol nih, mau nunjukin ke Marcel katanya kebal air gun, tapi nyatanya si Bang Haji dulu itu pakai sarung itu di kakinya, makanya kagak tembus. Ini yang membuat jindan atau jin pentol itu sakit hati ya. Oh, ada lagi satu nih, disuruh ngebuktiin, suruh masukin jin ke dalam botol. Apakah Bang Haji bisa? Kita dia yang nggak ada batasan kainnya, karena kalau itu nggak Kan akan ini nggak ada batas kain. ada. Ini saya udah nonton, saya udah nonton videonya. Yang ada sarungnya, saya udah nyantumin linknya kok. Yang ini Pakai nggak sarung. ada. mulai bingung kan? Mulai Jadi, belibet kan di sini Bang Haji nih. Loh, Dan ini juga ada. Di Bang sini Haji juga. Ridwan, Ya, pemburu itu kan hantu. ya Ini kan prosesnya kayak gimana? nggak semuanya pakai sarung. Kagak terima ya di sini triknya dibongkar oleh pesulap merah. Kalau pesulap merah bicara kan sesuai fakta, sesuai kenyataan. Makanya di sini dibongkarin semua trik-trik perdukunan. Ustadz Faizar dari Muhammadiyah, jadi Buya Yahya dari NU, Ustadz Faizar dari Muhammadiyah menyatakan hal tersebut adalah perdukunan. Tidak ada Islam mengajarkan hal tersebut. Yaudah, nanti aja. Gitu. Jadi tayangan yang seperti itu bahkan pernah dibahas juga sama siapa yang udah meninggal juga. Ini hadiah buku buat kamu satu. Ternyata Bang Haji Ridwan adalah mbahnya Dobol, suara Kiai Zainuddin MZ, Allahumma yarham. Teku Iqbal Johar, Teach. Udah dikomentarin juga nih sama Teach. Walah Bang Haji. Udah tua, janganlah kau menipu masyarakat lagi tentang engkau memasukkan jin ke dalam botol itu. Aduh. Ini guys, kalau Marcel bicara sesuai fakta. Ini emang mau bawa kacamata ya. Jin masuk botol hadisnya mana? Ada di sini nanti. Ada Ya. Tuh. ini. Nah, ini pernah saya bahas juga, saya tanyakan ya tentang hadis pemasukan jin ke dalam botol ini. Ini diambil dalilnya dari yang kisah. Lihat gelagat Bang Haji Ridwan ini guys, kayaknya bingung banget, gelisah banget. Dari gerak-gerik tangannya itu sangat gelisah, sangat bingung menjawab semua dari ini pertanyaannya si Marcel. Kalau Marcel kan bicaranya sesuai fakta. Sebelum melakukan pertanyaan biasanya dia bertanya dulu kepada orang yang lebih paham tentang hal itu, seperti Buya Yahya atau Ustadz itu tadi.
mulai bingung Bang Haji di sini. Ada seorang sahabat yang tergelincir terus bilang celakalah setan gitu. Nah, kata Rasul hal tersebut bisa membesarkan jin, ukuran jin, karena dapat memperbesar jin. Nah, akhirnya ada doa untuk memperkecil jin sampai sebesar lalat. Nah, permasalahannya kalau jin masuk, memang kalau sebesar lalat logikanya dikiaskan bisa masuk ke botol, betul. Tapi permasalahannya adalah ketika dia sebesar lalat, di mana posisi jinnya? Gelisah Sedangkan banget, kan? dalam Islam kepercayaannya adalah yang mengetahui hal gaib Ini, hanya guys. Allah. Setiap orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib hakikatnya adalah dukun. Lah kalau Bang Ridwan ini tahu hal gaib, ya berarti dia emang dukun. Saja. Dan bahkan Imam Syafi'i menyatakan siapapun ustadz, kiai atau siapapun manusia yang menyatakan Dijelasin bisa semua melihat dengan jin, jelas di sini. perlu dipertanyakan syahadatnya atau diulangi lagi syahadatnya. Nah, bagaimana caranya ketika kita doa hal tersebut memang berubah jadi lalat, sekecil lalat. Terus di posisinya di mana kan kita nggak tahu. Ya cukup kita tahu, oh udah jadi kecil nih, udah cukup segitu, nggak bisa. Wah dimasukin ke jin gitu, ke botol gitu kan, nggak bisa. Nggak gitu. Itu penjelasan yang bilang tadi ya. Ada mazhab. Kok tiba-tiba bahas mazhab ini apain maksudnya? Ya, ada mazhab Sunnah wal Jamaah, Ahmadiyah, Iya. dan lain-lain. Suas. Mungkin kamu Langsung ke mazhabnya beda pokoknya dengan apa? saja Bang Ridwan. Saya Mungkin. Buya Yahya, saya sependapat Ya. full sama Oke, Buya Buya Yahya. Yahya. Bang, maka dari itu kalau sama saya nih, saya kan bukan ahli agama, bukan ustadz. Kalau untuk itu bisa debatnya sama Buya Yahya atau Ustadz Faizal. Saya juga bukan Maka ustaz. dari itu kalau misalkan Makanya masukin Bang bilang. jin ke dalam botol Ya. ada, boleh silakan masukin pembuktian. Ya, makanya Bang bilang. Nah, Yuk, salam sama Ustadz Faisal. Loh. Kita datang ke Jakarta. ini mulai kita nyeleneh ketemu. jawabannya nih. Kalau tadi kan dari Cirebon. Enggak, kan Bang Ridwan Kita kan dengerin dulu. Jangan potong dulu. Kita Bisa apa enggak intinya ini Bang Haji? Jangan banyak bacot doang kayak murid lu si Jindan itu. Yang katanya bisa dibisikin jin korin dan dapat bisikan langsung dari Allah. Lah gurunya aja kayak gini apalagi muridnya, bos. sini. Hmm. Apa jin bisa masuk ke botol? Ya kan? Ustadz Faisal sama Kiai Said Rahmat. Wah. Temuin ada kita. Ya kan Ya, gitu. langsung aja, Kan enak kan? Jadi kan Bang Ridwan jadi dia nanti Kiai sama Kiai Iya. ngomong kita dengerin aja. Ya, kan Bang Ridwan kan bisa masukin jin ke dalam botol nih. Nah, boleh langsung aja buktiin. Karena gini Bang, dari pengakuan Bang Ridwan di TV, benar tuh saya beneran masukin jin ke dalam botol, beneran ada yang bisa Mulai ngelihat. bingung tuh. Nah, beneran ada yang bisa Si Bang ngelihat itu Ridwan cuma mulai satu atau bingung. dua orang. Dan itu di psikologis disebut Wah, adalah gangguan pemburu pareidolia. jin. Pareidolia itu Ternyata Bang Ridwan pemburu jin halu. Yang tadi didapatkan adalah muridnya itu si jin dan pentol. Oke guys, kalian mulai tahu kan di sini permasalahan awalnya apa? Jin dan pentol tiba-tiba sangat marah, sangat benci sampai mau melakukan adu tembak itu. Ya ini pokok permasalahannya ada di sini ini. Oke guys, coba kalian dengerin ya di video ini. Ada berapa kata yang diucapin si Jindan tentang istilah kata. Coba dengerin baik-baik guys. Kira-kira hitungan kalian sama apa enggak seperti yang tak hitung? Karena di sini si Jindan pentol dukun Jindan ini sangat banyak mengucapkan kata itu, istilah kata. Lemes banget Jess di sini. Si Jindan pentol habis dibully orang se-Indonesia gara-gara bilang koar-koar, kebal tembak, kebal cutter, tapi disuruh sama jarum suntik saja kagak berani. Walah tol pentol, wis raimu bunder koyok pentol, kakean cocot cuk dancuk. Mungkin potongan-potongan video dari Habib sendiri gitu di beberapa acara. Nah itu, dan ente sekarang udah bilang sekarang sudah berdiri sendiri lah, tidak memihak yang kanan atau yang kiri atau golongan manapun lah. Nah Habib gimana nih, mungkin dari ente sendiri klarifikasinya ya kan, dan ini kan banyak juga pertanyaan dari netizen yang kayak kok Berarti sih di sini si Jindan pentol ini udah nggak mau jadi muridnya si Ridwan ya, juga nggak mau bahas tentang pesulap merah lagi. Itu tadi ya pernyataannya dibilang gitu ya.
ada pembuktian gitu, dan pembuktiannya terkesan bercanda gitu, Bib. Seperti apa, Bib? Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian bacot. Jadi sih saya sebenarnya kalau ditanya memihak ke sana sini, enggak sebenarnya itu. Saya udah mengatakan dari awal, saya ini hanya membela seorang guru yang dihina, istilah kata. Gurunya yaitu tadi si pemburu hantu yang bisanya memasukin jin ke dalam botol, tapi disuruh pembuktian masukin jin ke dalam botol kagak bisa juga, cuman bacot doang yang gede. Iya. Yang dihina istilah kata oleh anak muda sekarang nih. Dengerin baik-baik. Contoh yang saya bicarakan tentang jabatan tangan, beliau tidak mau dan beliau mengatakan malahan tidak ada kata damai, ya kan? Dan saya pribadi tentang video-video saya yang beredar, mungkin itu ada proses editing, gitu kan? Yang video yang edit itu yang usulnya ada kekerasan, ya kan? Ada kekerasan dan lain-lain mungkin termasuk itu kekerasan yang menunjukin itu ya. Nah, kekerasan mungkin. Terus udah saya katakan, udah kesepakatan jangan diupload. Kan sudah dikatakan itu hanyalah trik, ya kan? Loh. Mungkin. Kok sekarang bilangnya trik? Yang lu lakuin itu adalah pembuktian beneran, pembuktian kekebalan yang lu coba di pipi itu. Ternyata itu adalah cuman trik jarum bengkok. Lah di situ bilang ada triknya di mana? Lu bilang sendiri kan kebal, tol pentol. Terus disuruh pembuktian sama Richard Lee kemarin. Dan yang lebih parah adalah di Dennis Cadel, di kontennya Dennis Cadel. Di situ lo, aduh, ketahuan banget tuh bohongnya di situ. Kenapa sekarang bilang editan? Mana ada video kayak gitu diedit? Intinya di sini lo yang omong doang. Kata-kata saya itu kenapa tidak diunggah juga, tidak dimasukkan juga begitu kan? Biar saya kata umat-umat biar nggak ada salah paham, begitu kan? Nah, saya juga pribadi sih gimana ya, merasa sangat tidak enak begitu kan? Jadi seolah-olah masyarakat jadi fokusnya ke saya ya kan, karena muka saya paling disorot banget begitu kan? Iya, anjane raimu sing paling mateges. Semenjak dari awal itu muka lo yang paling songong ya, yang paling songong, yang paling belagu, kayak yang paling sakti aja. Umur baru 22 tahun aja udah sok-sokan banget, kayak jawara aja, cuk. Jadi ya untuk teman-temanku, saudara-saudaraku mungkin ya, untuk video yang beredar tuh tolonglah istilah kata kalian dicerna lagi, ya kan? Karena itu ada proses editing yang tidak boleh diunggah dan ada proses editing juga yang boleh diunggah. Tapi kenapa semua itu? Ya terserah sih, terserah yang mau unggah. Selama itu nggak melanggar aturan komunitas YouTube, ya sah-sah aja dong diunggah, sah-sah aja. Lah kenapa lu di sini yang sewot? Trik udah kebongkar kok sekarang lemes. Kemarin kayak singa, sekarang kayak kucing kesiram air. Landan jin dan pentol. Istilah kata tidak terang-terang gitu diunggah. Sedangkan saya pribadi sudah mengatakan unsur kekerasan itu jangan istilah kata diunggah. Istilah kata. Sudah pribadi saya jelaskan. Namun ya, tidak tahu ya, mungkin ya itu hak orang masing-masing mungkin ya. Beliau unggah. Sama saja membodohkan umat-umat nih. Ya. Umat-umat itu pada pintar semua, dan Jindan. Yang bodoh ini ada lo sama gurumu, itu yang paling bodoh. Masyarakat Indonesia udah kebanyakan yang pintar. Makanya udah nggak ada yang percaya lagi sama dukun. Apalagi dukun kayak lo ini, jin korin. Walah. Setelah kata video setengah diedit, video setengah diedit, karena apa? Timbul menjadi fitnah. Fitnah apa lo? Teman itu pun tidak ikutan diunggah ya? Tidak. Istilah kata, maksudnya gini ya, bisa pas di video, saya bilang ini trik ya, hanyalah trik, nah kenapa tidak diunggah? Begitu. Karena saya tidak mau membodohkan umat. Itu satu. Yang keduanya, bukan istilah kata unsur saya bawa nama-nama para habaib, bukan. Walah. Itu istilah kata orang yang nyebut saya beb. Gano dan aku gak nyeluk kon beb.
kon tak celuk dukun jin dan pentol, aku gak nyeluk raimu Habib. Iya lah, anak kemarin sore aja udah songongnya banget. Saya praktek kenapa saya jujur. Jujur, saya tidak mau membodohkan umat, kan? Nah, terus kita kembali lagi nih, yang video-video beredar nih. Mohon buat para tim kreator yang lain, janganlah mengedit video, suatu video istilah kata yang bikin orang itu jelek, nama orang itu jelek. Ingat. Emang di sini lu udah jelek, pentol udah jelek di sini. Mulai dari awal lu udah jelek karena kesombongan lu di awal itu udah jelek dari awal di sini. Jikalau istilah kata video itu istilah kata beredar, maka jikalau engkau wafat, Wow. itu video nggak dihapus, itu mengalir. Waduh. Amal kejelekan itu mengalir sampai kilang kubur nanti. Udah kayak amal Jadi, jariah mohon maaf saja. sebelumnya, saya katakan sekali lagi, itu hanyalah video editan. Wah. Begitu. Jadi dipotong. Masa iya nusuk jarum itu diedit, bos? Yang ada itu yang nusuk jarum itu lo yang membodohin umat. Katanya ditancepin ternyata dibengkokin. Oh alandan jin dan jancuk. Ya, ada bagian yang nggak dimasukin. Dipotong, ada bagian yang dimasukin, itu kan namanya udah timbul kata fitnah ya. Kata fitnah. Ya, jadi mau diapakan lagi, namanya istilah kata dunia sosial ini, dunia tipu-tipu, ada dunia canda ya kan. Ini kok Habib ikut-ikutan gitu. Ente sendiri nanggepinnya gimana sih? Sempat ada ngebaca dan sedih juga nggak, Bib? Kalau saya pribadi sih, saya nggak ada sedih. Karena apa? Ingat, yang maha tahu itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian sebagai netizen cuman cukup menilai ya kan, menilai. Cuman ingat, jangan terlalu terjerumus dan jangan terlalu terprovokator oleh adanya unggahan-unggahan video yang lain-lain. Nanti itu sendiri akan menyesatkan kalian. Bukan menyesatkan itu adalah membenarkan apa yang lo lakukan itu adalah kesalahan besar, penipuan, trik receh, jarum pentol. Pribadi memang istilah kata saya ingin menjaga seorang marwah guru. Istilah saya kata? dihina. Gimana kalau orang tua Al-Fakir? Pasti marah, pasti ingin perang. Begitupun saya. Cuman jalur saya perang ini, saya milih jalur yang aman dan damai. Ada lagi perang tapi milih jalur yang aman dan damai. Walah, ketahuan bocah 22 tahun songong. Yang diomongin ini apa? Wis guys, cukup gini aja guys. Wis gak mau tak lanjutin. Ya, ini tadi klarifikasinya. Kalian udah tahu kan di sini ya. Seorang gurunya, si Ridwan itu adalah pemburu hantu. Dia bisa memasukin jin ke dalam botol tapi tidak bisa membuktikan. Dan kalau si jin dan ini katanya dapat bisikan dari jin korin, bisikan dari Allah. Terus ada lagi pengacaranya satunya yang Firdaus itu, yang katanya cucunya sultan dan kakeknya pernah nikah sama jin. Jadi makin ketahuan di sini kalau ini adalah komplotan dukun jin tol. Oh alah, spesialis jin ya di sini ya. See you guys, sampai ketemu di video selanjutnya.